Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan dan mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga apa yang kita rasakan pada detik ini itu merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in, tabi'in dan umat Islam yang selalu istiqomah, selalu thiqah, selalu sabat, teguh, kemudian tetap pendirian hati dalam rangka untuk mengerjakan, mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian di subuh hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Az-Zuhri rahimahullah, berkata Imam Az-Zuhri, semoga Allah merahmatinya, fi ilmil maghazi ilmul akhirah wad dunya. Sesungguhnya ada manfaat dalam mempelajari sejarah Rasulullah SAW, ada kebaikan ilmu, yaitu kebaikan pada akhirat dan dunia kita. Kemudian Ibnu Jauzi berkata, ra'ait istighal bil fiqhi, aku telah sibuk, waktunya telah sibuk untuk mempelajari ilmu fikih. Kemudian wasimaul hadis, sibuk dengan banyak mendengarkan hadis-hadis. La yakadu yakfi fi silahil qalbi, dan itu tidak dirasa cukup untuk memperbaiki hati. Illa ayyam zakha biraqaiq, kecuali dengan mempelajari, menyelami tentang hal-hal yang berkaitan untuk memperbaiki hati, yaitu dengan mempelajari perjalanan kehidupan para salafus soleh, atau kehidupan dari orang-orang terdahulu yang mana mereka semuanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya hati ini tidak bisa kita lihat, tapi efeknya bisa kita rasakan. Terkadang hati ini dingin atau lembut atau empuk, tapi terkadang juga hati ini yang kita adalah panas atau keras. Nah, maka seorang Ibnu Jauzi, semoga Allah merahmatinya, beliau ini sudah sibuk dengan mempelajari ilmu-ilmu fikih, ilmu dari bab thaharah sampai bab jinayat, bab masalah pidana hukum. Kemudian sibuk mendengarkan hadis, tapi itu tidak cukup untuk memperbaiki hati. Maka salah satu yang urgen agar hati kita selalu lembut, hati kita selalu tenang adalah dengan mempelajari
perjalanan kehidupan orang-orang terdahulu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya adalah, sudahkah kita melangkah ke sana? Sudahkah kita mempunyai niat atau perbuatan untuk mempelajari kehidupan orang-orang terdahulu, ya. Kemudian apa yang harusnya kita lakukan adalah, ya, yaitu memiliki buku, ya, memiliki kitab tentang sejarah-sejarah kehidupan orang-orang terdahulu, termasuk Rasulullah SAW. Ya. Begitu juga dengan para sahabatnya, sudahkah kita memiliki bukunya? Ya. Maka ini yang penting. Ya. Padahal hati ini selalu berbolak-balik. Ya. Terkadang rajin, terkadang lesu, ya. Maka kalau kita pernah mendengar bahwasanya ada sebuah hadis, ya, di mana ketika nanti pada hari akhir ada orang yang dermawan di dunia, di kehidupan dunia selalu berinfak, menyedekahkan hartanya, tapi pada ujungnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya dia mengeluarkan hartanya adalah supaya diakui, supaya distempel oleh khalayak ramai menjadi orang dermawan. Sedekah bukan karena lillahi ta'ala. Nah, kemudian ada juga orang yang, ya, mempelajari ilmu, ya, dia distempel karena ingin supaya digunggu menjadi orang yang alim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi sebab demikian? Ya. Tentunya yang bisa saya simpulkan adalah karena kita beramal tidak mencontoh orang-orang terdahulu, para salafus soleh. Ya. Dari para sahabat sudah mencontohkan, kalau menjadi orang dermawan, contohlah seorang Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bagaimana beliau ini sangat mudah sekali untuk mengeluarkan hartanya. Akan tetapi ketika kita di dunia ini mempraktekkan yang namanya mengeluarkan uang untuk sedekah, tapi tidak ada literasi, tidak ada wawasan tentang contoh orang-orang yang bersedekah, ya, apa motivasi sebagainya, terkadang disitulah kita terkecoh, ya. Maka ketika kita memperbanyak membaca perjalanan kehidupan orang-orang salafus soleh, tentunya amal ibadah kita, ya, maka ada titik arah ke sana. Saya ingin mencontoh menjadi seorang Abu Bakar As-Siddiq, saya ingin mencontoh menjadi seorang Umar bin Khattab, saya ingin mencontoh menjadi seorang Utsman bin Affan, atau pada yang lainnya seorang khalifah, saya ingin mencontoh seorang Umar bin Abdul Aziz. Nah, sehingga apa? Maka amal ibadah kita itu terbentengi dari fitnah-fitnah yang nantinya akan merugikan apa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki sebuah buku itu sangat penting, ya. Maka dalam pelajaran bahasa Arab di SMA Muhammadiyah, ya, disebutkan, ya, buku itu ibaratnya jendela, Pak Ibu, ya. Kemudian saya berpikir, bagaimana seandainya sebuah rumah kalau tanpa jendela, kira-kira apa yang terjadi, Pak Ibu? Ya. Udaranya tidak ada, pengap dalam, gelap, tidak ada pencahayaan. Maka, ya, dari situ bahwasanya jendela itu sangat penting untuk sebuah bangunan rumah.
Begitu juga dalam kehidupan kita, ya. Kalau diri kita tidak memiliki buku atau kitab yang mana itu yang akan menjadi pencahayaan diri kita, ya. Yang mana nantinya ruangan itu menjadi terang benderang, yang mana nantinya di dalam diri kita, hati kita penuh cahaya. Kenapa? Penuh dengan ilmu. Ilmu dari mana? Dari buku. Nah, ini mumpung ada para santri ini, saya pernah nyantri, ya. Kalau seorang santri sudah di kehidupan pondok pesantren sedemikian rupa dikondisikan dari ibadahnya, dari belajarnya, tetapi dia selesai dalam pendidikan santrinya, yang dibawa pulang hanya pakaian yang berjumlah belasan, tidak ada buku, bahkan ada buku tapi sedikit, maka rugi, ya. Maka santri itu rugi, ya. Karena buku ini sangat penting, ya. Buku ini adalah sebagai jendela, sebagai pencahayaan diri kita, yang mana nantinya diri kita tidak pengap. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi sudahkah kita memiliki buku-buku yang, karena temanya adalah tema sejarah, sudahkah kita memiliki buku-buku tentang sejarah Rasulullah SAW? Sudahkah kita memiliki buku sejarah para sahabat, terutama beliau-beliau yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga, ya. Kemudian sudah kita memiliki buku setelahnya, zaman sahabat ada para khalifah yang luar biasa dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah. Oh iya, saya tidak suka membaca. Kalau membaca saya nggak kuat, ya, karena memang dalam cara untuk belajar itu ada dua, membaca dan mendengar. Nah, atau buku sekarang sudah tidak begitu fenomenal. Sekarang ada HP, yang mana ketika membuka Google atau yang lainnya atau e-book, ya ada semua. Nah, sudahkah HP kita gunakan untuk searching di Google tentang sejarah Rasulullah SAW, sejarah para sahabat, ya. Kemudian dalam pendengaran, sudahkah kita sering mendatangi kajian-kajian yang mana itu tentang mempelajari perjalanan hidup orang-orang terdahulu, ya. Kemudian atau di HP, sudahkah kita membuka YouTube, yang mana YouTube itu menerangkan, menjelaskan tentang perjalanan orang-orang terdahulu. Nah, pada dasarnya di zaman ini semua sangat mudah, semua sangat mudah, ya. Kalau ulama pada zaman dahulu untuk mendapatkan sebuah ilmu, satu hadis dengan penjelasannya, ya, harus berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain. Atau dahulu orang-orang sepuh kita untuk belajar ilmu agama harus berlari dari pondok pesantren yang jauh ke yang lainnya. Tidak seperti saat ini, pondok pesantren sangat menjamur sekali. Nah, ini gambaran yang harusnya kita introspeksi diri, semuanya diantara kita, sehingga nantinya benar-benar hati kita selalu terjaga dari hal-hal yang membuat hati itu terpenuhi penyakit-penyakit, ya. Sehingga nantinya kita sholat, ya, tidak terstempel sholatnya karena pingin dilihat oleh orang itu sebagai orang yang rajin ibadah, ya. Kemudian di saat kita berkata yang benar, ya, itu tidak terstempel pada akhirnya nantinya biar dikata pemberani atau pahlawan, ya.
dan sebagainya. Lebih-lebih ya. Kemarin ada sebuah kajian di grup ya, di Muhammadiyah ya. Ada seorang ustadz mengatakan ya, bahwasanya ya, kita ini kurang pembelaan terhadap para ulama ya. Ulama kita dicaci maki, ulama kita dihina, ulama kita di penjara, bahkan dibunuh, itu tidak ada pembelaan ya. Maka saya merenung, bisa jadi karena kita ini sangat jarang atau masih sedikit atau belum banyak mempelajari kisah-kisah para orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau salafus saleh, sehingga kita tahu bagaimana perjalanan seorang kiai, seorang ulama ya, seorang mubaligh yang selalu lantang untuk mendakwahkan agama Islam ini, sehingga tidak ada keterkaitan hati dengan hati. Nah, ini yang terjadi di era ini ya. Padahal yang namanya peristiwa ulama di penjara sudah sejak zaman dahulu, para nabi pun juga sama. Nah, tergantung kita umatnya ini ya, umat Islam ini, sudahkah kita melakukan pembelaan kepada para ulama, para kiai dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita akan membahas kelanjutan sirah nabawiyah ya, yaitu Ghazwatu Fathu Makkah ya, peperangan pembebasan kota Mekah ya. Ibnu Qayyim beliau mengatakan, berkata bahwasanya pada pembebasan kota Mekah ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar, yang mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan agama Islam. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memuliakan para pasukan-pasukan Islam ya, dan juga memuliakan Ka'bah yang mana terbebas dari kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian apa yang menjadi sebab ya, peperangan atau pembebasan kota Mekah ini ya. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas yang namanya perjanjian Hudaybiyah ya, yang mana ada kesepakatan ya, antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy ya. Ketika dalam proses perjanjian Hudaybiyah ini ya, ada para sahabat yang tidak senang atau merasa tidak nyaman ya, beranggapan bahwasanya kenapa kita merendahkan diri di hadapan orang-orang musyrik Quraisy ya. Dengan perjanjian beberapa poin tersebut, diantaranya adalah ya, barang siapa yang datang kepada Rasulullah SAW ya, maka dibebaskan, tidak dilarang. Begitu juga yang datang kepada orang-orang musyrik Quraisy tidak dilarang, atau bergabung tidak dilarang. Nah, ternyata ya, anggapan dari beberapa sahabat ini ternyata tidak menjadi bukti tentang lemahnya kedudukan umat Islam di saat itu. Justru ada akibat yang sangat luar biasa, akibat yang mana itu menjadi kemenangan umat Islam. Itu merupakan dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW
ya, itu merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada perjanjian Hudaybiyah di situ ada poin, ya, ada kesepakatan, ya, yang mana masing-masing kedua belah pihak ini mempunyai kedudukan, ya, mempunyai kekuatan, ya, atau wewenang, bahwasanya, ya, siapa saja kabilah yang hendak ingin bergabung dengan di antara kedua belah pihak ini dipersilakan, ya, tidak dilarang, sehingga kabilah Khuza'ah bergabung dengan umat Islam, dengan Rasulullah SAW ke Madinah, kiblatnya, ya. Kemudian ada kabilah Bani Bakar bergabung dengan musyrik Quraisy, dan itu diperbolehkan. Dan dengan bergabungnya mereka, maka kedudukannya sebagaimana dua kelompok tersebut, ya, tidak boleh diperangi, dijamin keselamatannya dan sebagainya. Ketika merapatnya kabilah Khuza'ah ini kepada Rasulullah SAW dan Bani Bakar ini kepada orang-orang Quraisy, ya, sehingga menjadilah aman mereka, karena dua kabilah ini sebelumnya saling berperang, sebagaimana dulu suku Aus dan suku Khazraj selalu berperang di antara kedua mereka, ya. Ketika setelah datangnya Rasulullah SAW, maka mereka jadi mengerti, menjadi sadar bahwasanya peperangan itu justru telah merugikan kedua belah pihak. Setelah merapatnya Bani Khuza'ah ini kepada Rasulullah SAW dan Bani Bakar kepada orang-orang musyrik Quraisy, maka Bani Bakar ini mempunyai keinginan, inilah saatnya untuk balas dendam kepada Bani Khuza'ah, ya. Maka dengan memanfaatkan mereka bergabung dengan orang musyrik Quraisy, ini menjadi kekuatan yang lebih. Maka pada suatu malam hari Bani Bakar ini menyerang kepada kabilah Khuza'ah, ya, dengan disokong persenjataan dan dukungan orang dari musyrik Quraisy. Kemudian, ya, setelah itu terjadi, maka terjadilah pembunuhan, peperangan yang mana itu melanggar perjanjian pada perjanjian Hudaybiyah, ya. Sehingga salah seorang dari Bani Khuza'ah ini mendatangi Rasulullah SAW, Naufal bin Ibnu Muawiyah Ad-Dili ini, ya. Mereka ini keluar, ya, untuk memerangi Bani Khuza'ah di malam hari, tepatnya di bulan Sya'ban tahun 8 Hijriyah, ya. Sehingga mereka saling berperang, ya, dan mereka dibantu oleh orang Quraisy, ya, dengan persenjataan dan dukungan personal, ya. Melihat seperti itu, ya, Budal bin Warqa al-Khuzai melapor kepada Rasulullah SAW menuju Madinah, ya. Kemudian diikuti juga seorang Amr bin Salim al-Khuzai, ya, menghadap Rasulullah SAW dan mengutarakan apa yang terjadi antara Bani Bakar dan Khuza'ah ini. Maka setelah memaparkan di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, "Nasarta ya Amr bin Salim, engkau telah ditolong." Ya. Maka setelah mendengar jawaban Rasulullah SAW, ya, Amr bin Salim ini kembali ke Mekah, ya.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah peristiwa peperangan, penyerangan Bani Bakar kepada Khuza'ah ini, maka orang-orang musyrik Quraisy ini memahami ini sebuah tindakan yang ceroboh, sebuah tindakan yang nantinya akan berakibat fatal karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, ya, yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Ya. Maka orang-orang musyrik Quraisy ini mengutus, ya, Abu Sufyan, ya, untuk pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Ya. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, maka Abu Sufyan ini bertemu, ya, Budail, ya, bin Warqah al-Khuzai ini, ya. Ketika dalam perjalanan ditanya, dari mana engkau? Ya. Ya, apakah engkau dari Madinah bertemu Muhammad SAW? Maka jawabannya apa? Saya bertemu orang-orang Khuzai di pinggir pantai. Ya. Kemudian tidak mungkin, ya. Maka Abu Sufyan ini bergeming, ya. Ketika Budail pergi, maka dilihatlah ketika ontanya itu istirahat di mana, diteliti. Kalau seandainya dilihat kotoran ontanya itu ada biji kurma, maka dipastikan itu dari Madinah dan tentunya bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ditelisik ternyata benar ontanya orang Khuzai ini kotorannya ada biji kurmanya. Berarti ini dari Madinah. Maka jadilah seorang Abu Sufyan ini gelisah, ketakutan. Kenapa? Rasulullah SAW sudah mendengar peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakar kepada Khuza'ah ini. Nah, kemudian sampailah Abu Sufyan di Madinah dan menjumpai anak putrinya yang menjadi istri Rasulullah SAW. Ketika Abu Sufyan hendak duduk di alas tikar yang dimilikinya, dilarang oleh anaknya, tidak boleh, engkau ini orang najis, ya, tidak pantas engkau duduk di tikar ini, ya. Kemudian dia menghardik kepada anaknya bahwasanya engkau telah berubah setelah bergabung dengan Muhammad SAW. Kemudian dia menemui Nabi Muhammad SAW untuk bernegosiasi, ya, tentang perjanjian Hudaybiyah. Ada pembaharuan, ya. Ketika menghadap pada Rasulullah SAW, beliau tidak menjawab atau tidak melayani, ya, apa yang diomongkan oleh Abu Sufyan ini. Kemudian mendatangi seorang Abu Bakar untuk supaya menjadi perantara, menolong untuk supaya bisa berbicara dengan Rasulullah SAW. Ditolak juga. Berganti menghadap Umar bin Khattab, ditolak juga. Kepada Ali bin Abi Thalib, ditolak juga, ya. Karena apa? Ini kalau Rasulullah SAW sudah mengetahui permasalahan dan itu melanggar perjanjian, tentu tidak ada yang bisa memberikan masukan, ya. Tidak ada yang berani. Nah, sehingga Abu Sufyan ini pun menjadi khawatir. Kemudian misinya untuk bernegosiasi memperbarui perjanjian Hudaybiyah ini tidak berhasil. Kemudian dia pulang ke Mekah dan ditanya orang-orang Quraisy, apa hasilnya? Tidak ada hasil untuk supaya memperbarui perjanjian Hudaybiyah. Nah, maka dari situlah kehidupan mereka semakin gelap. Hari-hari mereka tidak tenang karena ini sebuah ancaman yang besar. Mereka tahu, ya, akan ada akibat yang sangat fatal, ya. Maka salah satu ciri kebaikan, kelebihan orang Mekah, ya, orang Quraisy, ya, itu adalah
berpegang teguh dengan perjanjian, ya, menepati janji. Nah, ini kebaikan dari orang-orang Quraisy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah negonya seorang Abu Sufyan untuk memperbarui perjanjian Hudaybiyah tidak diterima oleh Rasulullah SAW, sehingga peristiwa penyerangan tersebut telah melukai, menjadi moralitas, ya, kelompok yang dinaungi oleh Khuza'ah ini punya tanggung jawab untuk melindungi dan membela, ya. Rasulullah SAW, ya, disebutkan di dalam riwayat Tabrani, suatu hari Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah, ya, sebelum datangnya kabar tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy kepada Khuza'ah ini, beliau mengatakan bahwasanya kepada Aisyah 3 hari sebelum datangnya kabar itu untuk menyiapkan sejumlah pasukan, ya, menyiapkan alat peperangan Rasulullah SAW. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq mengetahui apa yang disiapkan oleh Aisyah, bertanya, "Wahai Aisyah, wahai anakku, ya, apa ini? Untuk apa alat ini?" Kemudian Aisyah menjawab, "Wallahi ma'adri, wahai bapakku, sungguhnya aku tidak tahu apa maksud Rasulullah SAW untuk menyiapkan alat peperangan ini." Ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan bahwasanya di waktu ini tidak tepat untuk melakukan peperangan atau melawan bangsa Romawi karena tidak sepadan kekuatannya. Nah, kemudian, ya, di hari ketiganya barulah ada kabar tentang peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh orang musyrik Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh Amr bin Salim Al-Khuzai. Maka disitulah baru diketahui apa maksud Rasulullah SAW menyiapkan alat peperangan dirinya, ya. Jadi sebelum kabar dari Mekah itu sampai ke Madinah, Rasulullah SAW sudah tahu, ya, beliau sudah mengetahui tentang peristiwa pengkhianatan tersebut, maka belum menyiapkan alat peperangan, ya. Nah, kemudian, ya, setelah mendapatkan kabar dari Amr bin Salim Al-Khuzai ini, maka Rasulullah memerintahkan untuk menyiapkan pasukan yang akan diberangkatkan ke Mekah, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, semoga Allah, ya, melindungi, menutupi dari langkah ini terhadap orang-orang musyrik Quraisy di Mekah, ya. Apa yang disiapkan oleh Rasulullah tidak diketahui dan tidak didengar oleh orang-orang Mekah, ya. Rasul ingin secara tiba-tiba, ya, itu doa Rasulullah SAW, ya. Kemudian, ya, setelah menyiapkan para sahabatnya, ya, untuk bergegas memakai baju perangnya menuju Mekah menyerang orang-orang musyrik Quraisy yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW memerintahkan, ya, sejumlah pasukan untuk berangkat, ya, ke, yaitu sebuah tempat Idham, ya, yang mana di situ tempatnya antara The Khashab dan Dhil Marwah. Rasul memberkatkan sebuah pasukan yang lumayan banyak untuk menuju tempat tersebut sebagai siasat, ya, bahwasanya Rasulullah SAW dan umat Islam telah hendak menyerang di tempat tersebut, dan belum memerintahkan untuk mengkabarkan kepada orang-orang bahwasanya Rasulullah memberangkatkan pasukan ke tempat yang lain, bukan tempat Mekah, bukan daerah Mekah. Kemudian, ya,
Setelah itu terjadi, maka terjadilah pembunuhan, peperangan yang mana itu melanggar perjanjian pada perjanjian Hudaybiyah, ya. Sehingga salah seorang dari Bani Khuza'ah ini mendatangi Rasulullah SAW, Naufal bin Ibnu Muawiyah Ad-Dili ini, ya. Mereka ini keluar, ya, untuk memerangi Bani Khuza'ah di malam hari, tepatnya di bulan Sya'ban tahun 8 Hijriyah, ya. Sehingga mereka saling berperang, ya, dan mereka dibantu oleh orang Quraisy, ya, dengan persenjataan dan dukungan personal, ya. Melihat seperti itu, ya, Budail bin Warqa al-Khuzai melapor kepada Rasulullah SAW menuju Madinah, ya. Kemudian diikuti juga seorang Amr bin Salim al-Khuzai, ya, menghadap Rasulullah SAW dan mengutarakan apa yang terjadi antara Bani Bakar dan Khuza'ah ini. Maka setelah memaparkan di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, "Nasarta ya Amr bin Salim, engkau telah ditolong." Ya. Maka setelah mendengar jawaban Rasulullah SAW, ya, Amr bin Salim ini kembali ke Mekah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah peristiwa peperangan, penyerangan Bani Bakar kepada Khuza'ah ini, maka orang-orang musyrik ini memahami ini sebuah tindakan yang ceroboh, sebuah tindakan yang nantinya akan berakibat fatal karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, ya, yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Maka orang-orang musyrik Quraisy ini mengutus, ya, Abu Sufyan, ya, untuk pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW, ya. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, maka Abu Sufyan ini bertemu, ya, Budail, ya, bin Warqa al-Khuzai ini, ya. Ketika dalam perjalanan ditanya, "Dari mana engkau?" Ya. Ya, "Apakah engkau dari Madinah bertemu Muhammad SAW?" Maka jawabannya apa? "Saya bertemu orang-orang Khuzai di pinggir pantai." Ya. Kemudian tidak mungkin, ya. Maka Abu Sufyan ini bergeming, ya. Ketika Budail pergi, maka dilihatlah ketika ontanya itu istirahat di mana, diteliti. Kalau seandainya dilihat kotoran ontanya itu ada biji kurma, maka dipastikan itu dari Madinah dan tentunya bertemu dengan Muhammad SAW. Nah, ketika ditelisik, ternyata benar ontanya orang Khuzai ini kotorannya ada biji kurmanya. Berarti ini dari Madinah. Maka jadilah seorang Abu Sufyan ini gelisah, ketakutan. Kenapa? Rasulullah SAW sudah mendengar peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakar kepada Khuza'ah ini. Nah, kemudian sampailah Abu Sufyan di Madinah dan menjumpai anak putrinya yang menjadi istri Rasulullah SAW. Ketika Abu Sufyan hendak duduk di alas tikar yang dimilikinya, dilarang oleh anaknya, "Tidak boleh, engkau ini orang najis, ya. Tidak pantas engkau duduk di tikar ini, ya." Kemudian dia menghardik kepada anaknya bahwasanya engkau telah berubah setelah bergabung dengan Muhammad SAW. Kemudian dia menemui Nabi Muhammad SAW untuk bernegosiasi, ya, tentang perjanjian Hudaybiyah, ada pembaharuan, ya.
ketika menghadap pada Rasulullah SAW, beliau tidak menjawab atau tidak melayani ya, apa yang diomongkan oleh Abu Sufyan ini. Kemudian mendatangi seorang Abu Bakar untuk supaya menjadi perantara, menolong untuk supaya bisa berbicara dengan Rasulullah SAW. Ditolak juga. Berganti menghadap Umar bin Khattab, ditolak juga. Kepada Ali bin Abi Thalib, ditolak juga ya. Karena apa? Ini kalau Rasulullah SAW sudah mengetahui permasalahan dan itu melanggar perjanjian, tentu tidak ada yang bisa memberikan masukan ya. Tidak ada yang berani. Nah, sehingga Abu Sufyan ini pun menjadi khawatir. Kemudian misinya untuk bernegosiasi memperbarui perjanjian Hudaybiyah ini tidak berhasil. Kemudian dia pulang ke Mekah dan ditanya orang-orang Quraisy, apa hasilnya? Tidak ada hasil untuk supaya memperbarui perjanjian Hudaybiyah. Nah, maka dari situlah kehidupan mereka semakin gelap. Hari-hari mereka tidak tenang karena ini sebuah ancaman yang besar. Mereka tahu ya, akan ada akibat yang sangat fatal ya. Maka salah satu ciri kebaikan, kelebihan orang Mekah ya, orang Quraisy ya, itu adalah berpegang teguh dengan perjanjian ya, menepati janji. Nah, ini kebaikan dari orang-orang Quraisy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah negonya seorang Abu Sufyan untuk memperbarui perjanjian Hudaybiyah tidak diterima oleh Rasulullah SAW, sehingga peristiwa penyerangan tersebut telah melukai menjadi moralitas ya, kelompok yang dinaungi oleh Khuza'ah ini punya tanggung jawab untuk melindungi dan membela ya. Rasulullah SAW ya, disebutkan di dalam riwayat Tabrani, suatu hari Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah ya, sebelum datangnya kabar tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy kepada Khuza'ah ini, beliau mengatakan bahwasanya kepada Aisyah 3 hari sebelum datangnya kabar itu untuk menyiapkan sejumlah pasukan ya, menyiapkan alat peperangan Rasulullah SAW. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq mengetahui apa yang disiapkan oleh Aisyah, bertanya, wahai Aisyah, wahai anakku ya, apa ini? Untuk apa alat ini? Kemudian Aisyah menjawab, wallahi ma'adri, wahai bapakku, sungguhnya aku tidak tahu apa maksud Rasulullah SAW untuk menyiapkan alat peperangan ini ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan bahwasanya di waktu ini tidak tepat untuk melakukan peperangan atau melawan bangsa Romawi karena tidak sepadan kekuatannya. Nah, kemudian ya, di hari ketiganya barulah ada kabar tentang peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh orang musyrik Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh Amr bin Salim Al-Khuzai. Maka disitulah baru diketahui apa maksud Rasulullah SAW menyiapkan alat peperangan dirinya ya. Jadi sebelum kabar dari Mekah itu sampai ke Madinah, Rasulullah SAW sudah tahu ya, beliau sudah mengetahui tentang peristiwa pengkhianatan tersebut, maka belum menyiapkan alat peperangan ya. Nah, kemudian ya, setelah mendapatkan kabar dari Amr bin Salim Al-Khuzai ini, maka Rasulullah memerintahkan untuk menyiapkan pasukan
yang akan diberangkatkan ke Mekah, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, semoga Allah, ya, melindungi, ya, menutupi dari langkah ini terhadap orang-orang musyrik Quraisy di Mekah, ya. Apa yang disiapkan oleh Rasulullah tidak diketahui dan tidak didengar oleh orang-orang Mekah, ya. Rasul ingin secara tiba-tiba, ya, itu doa Rasulullah SAW, ya. Kemudian, ya, setelah menyiapkan para sahabatnya, ya, untuk bergegas memakai baju perangnya menuju Mekah menyerang orang-orang musyrik Quraisy yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW memerintahkan, ya, sejumlah pasukan untuk berangkat, ya, ke, yaitu sebuah tempat Idham, ya, yang mana di situ tempatnya antara The Khashab dan Dhil Marwah. Rasul memberkatkan sebuah pasukan yang lumayan banyak untuk menuju tempat tersebut sebagai siasat, ya, bahwasanya Rasulullah SAW dan umat Islam telah hendak menyerang di tempat tersebut, dan belum memerintahkan untuk mengkabarkan kepada orang-orang bahwasanya Rasulullah memberangkatkan pasukan ke tempat yang lain, bukan tempat Mekah, bukan daerah Mekah. Nah, sehingga ini menjadi siasat tipu daya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah memberangkatkan pasukan menuju tempat yang lain dan mengabarkan kepada orang-orang bahwasanya Rasulullah dan pasukannya menuju tempat tersebut, ya. Kemudian Rasulullah menyiapkan pasukan yang jumlahnya lumayan besar, yaitu berjumlah 10.000 orang, ya, untuk berangkat ke Mekah, ya. Maka berjalanlah Rasulullah dengan pasukannya menuju Mekah, ya. Dan di dalam perjalanan itu Rasulullah SAW bertemu, ya, dengan, ya, saudara keluarganya, yaitu Abbas, ya, yang mana ketika Islam datang beliau selalu di Mekah untuk menjadi informan kepada Rasulullah SAW, ya. Beliau kembali dari Mekah menuju Madinah untuk berhijrah kepada Rasulullah SAW. Kemudian, ya, pasukan tersebut yang dipimpin Rasulullah SAW itu diberangkatkan di bulan Ramadan, tepatnya tahun 8 Hijriyah, ya, yang berjumlah 10.000 pasukan atau 10.000 sahabat dengan peralatan tempur lengkap, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah perjalanan itu bersinggahlah Rasulullah dengan pasukannya, ya, di sebuah tempat yaitu Al-Qudayd. Disitulah Rasulullah dan pasukannya berbuka dari puasanya, dan setelah itu beliau tidak berpuasa lagi sampai di Mekah. Kemudian Rasulullah memerintahkan di tempat tersebut untuk membuat api unggun atau obor yang berjumlah sesuai jumlahnya pasukannya, yaitu 10.000. Maka sangat nampak api yang sangat besar, yang jumlahnya sangat banyak itu, sehingga menjadi penglihatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan, ya, kepada Abbas untuk turun, ya, menuju Mekah dan memerintahkan kepada orang-orang Quraisy, ya, supaya memberitahu bahwasanya Rasulullah dengan pasukannya
hendak memasuki Mekah. Maka bertemulah Abu Sufyan. Kemudian beliau dihadapkan kepada Rasulullah SAW ya, untuk didakwai supaya hendak memeluk Islam. Kemudian beliau pun juga akhirnya memeluk Islam. Pada hari ketiga ya, dari 17 bulan Ramadan tahun 8 Hijriah ya, Rasulullah ya, menurunkan pasukannya ke Mekah, kemudian meminta kepada orang-orang Mekah, barang siapa yang ingin selamat hendaknya memasuki rumah Abu Sufyan ya. Barang siapa yang hendak ingin selamat hendaknya memasuki rumah-rumahnya dan menutup pintunya. Barang siapa yang hendak selamat maka masukilah masjid atau Masjidil Haram, maka dengannya Rasulullah akan tidak memerangi mereka. Setelah ultimatum tersebut dipenuhi oleh orang-orang musyrik Quraisy, sehingga tidaklah terjadi peperangan sebagaimana peperangan-peperangan yang lainnya. Nah, kenapa di Mekah tidak jadi peperangan? Dalam khutbahnya Rasulullah SAW ya, ketika memasuki Mekah ya, bahwasanya diharamkan berperang di kota Mekah. Nah, nanti ada khutbahnya, kita akan bacakan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Rasulullah SAW memasuki kota Mekah ya, menuju Masjidil Haram. Memasuki Mekah, beliau sangat tunduk, tidak menampakkan kesombongannya. Karena apa? Karena ini adalah kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bergeraklah Rasulullah dengan pasukannya dengan tenang ya, memasuki kota Mekah, dan sampainya Masjidil Haram beliau membersihkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah ya. Sebelumnya beliau masuki Mekah itu kemudian menuju Ka'bah dan mencium Hajar Aswad ya. Kemudian beliau bertawaf di Ka'bah itu ya. Dan patung-patung yang ada di Ka'bah itu berjumlah sekitar 360 patung ya, dan semuanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW sholat ya, di Ka'bah dan berpidato kepada orang-orang musyrik Quraisy ya, bahwasanya la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Janji Allah sangat benar ya, dan pertolongan Allah kepada para hambanya, dan akan menghancurkan kelompok-kelompok yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian ya ma'asyar Quraisy ya, inna Allah qad adhaba ankum nahwatal jahiliyah, sungguhnya Allah telah menghilangkan ya, yaitu tradisi-tradisi jahiliyah atau corak-corak jahiliyah, dan juga telah yang kalian agungkan dari ajaran nenek moyang kalian ya. An-nasu min Adam, manusia dari Adam alaihissalam, wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wahai manusia, sungguhnya ya, kami ciptakan kalian baik dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian berkelompok-kelompok, wa qabaila li ta'arafu, untuk saling mengetahui, saling berkenalan. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah
kali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13. Inilah ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika berkhutbah atau berpidato kepada orang-orang musyrik Quraisy ketika peristiwa pembebasan kota Mekah. Kemudian Rasul berkata lagi, la tasribu alaikum al-yaum, ya. Pada hari ini tidak ada cercaan, pada hari ini tidak ada penghinaan. Idhabu wa antumut tulaqa, ya. Maka bebaslah kalian, ya. Maka dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada pertumpahan darah dalam pembebasan kota Mekah, ya. Baik Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, Rasulullah SAW duduk di masjid, ya. Dan berdirilah Ali radhiyallahu anhu, ya. Kemudian kunci Ka'bah itu di tangannya. Maka Rasulullah berkata, ya Rasulullah, ya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ijma' lana al-hijabah ma'as sikoyah. Ya Rasulullah, berikanlah wewenang kepada kami untuk memberi makan dan minum terhadap orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah ini, ya. Kemudian Rasul pun mengabulkan, ya. Faqala Rasulullah SAW, aina Utsman bin Talha, ya. Di mana Utsman bin Talha? Kemudian dipanggillah dia menuju Rasulullah SAW, ya. Apakah engkau memiliki kunci ini, wahai Utsman? Ya. Maka kunci itu pun diberikan kepada Utsman, dan hari ini adalah hari kebaikan dan hari penunaian janji, sehingga kunci Ka'bah dikembalikan kepada seorang sahabat, Utsman bin Talha. Baik Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Bilal bin Rabah melantunkan azan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menuju atas Ka'bah, ya, untuk melantunkan azan, sehingga itu menjadi azan yang pertama semenjak pembebasan kota Makkah. Kemudian Rasulullah SAW wadakhala Rasulullah SAW, ya, masuklah Rasulullah SAW di rumah Ummu Hani binti Abi Thalib, ya. Kemudian Rasulullah mandi dan sholat 8 rakaat di rumahnya. Wa kana duha, dan itu adalah di waktu duha, ya, sholat 8 rakaat, ya. Fadhunna min dhunna sholatul duha, ya. Ada orang yang mengatakan bahwasanya berkesimpulan ini adalah sholat duha, padahal wa inna ma hadhi sholatul fath. Jadi sholatnya Rasulullah 8 rakaat adalah bukan sholat duha, tapi sholat pembebasan, sholat kemenangan, ya. Kemudian, ya, Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang dulu sangat getol sekali, sangat berani sekali, sangat kuat sekali dalam perlawanan kepada Rasulullah dan umat Islam pada saat di Mekah, ya. Di antara mereka ada yang dieksekusi dan mereka ada yang dimaafkan, diberi jaminan. Kemudian Rasulullah SAW khutbah yang kedua di hari keduanya di pasca pembebasan kota Mekah, ya. Ayuhan nas, innallaha harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal ard. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mensucikan Mekah ini dari sejak diciptakannya langit dan bumi, ya. Dan Allah telah memuliakan Mekah itu sampai nantinya pada hari kiamat, ya. Jadi ini Mekah ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dari sejak terciptanya langit dan bumi sampai hari kiamat, Allah akan mensucikan kota Mekah, ya. Fala yakhillu li imri'i yu'minu billahi wal yawmil akhir ayasfaka fiya daman, ya. Tidak diperkenankan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di
Mekah. Ya. Au yudatu biha syajarah, atau menebang pohon. Ya. Fa in akhadha turkhisul qitali Rasul sallam faqulu, apabila ada nantinya, ya, setelah Rasulullah SAW ada orang yang berdalih, berhujjah bahwasanya berperang di Mekah itu diperbolehkan karena merujuk pada peristiwa Rasulullah SAW, maka Rasul berkata, faqulu innallaha adzana li rasulihi wa lam yu'dzanu lakum, sungguhnya Allah telah mengizinkan hanya untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Wa inna ma khalati ili sa'ah min nahar wa qad adati haramatuhal yaum ka haramatiha bil amsi. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu kepada Nabi Muhammad untuk melakukan penyerangan itu atau menumpahkan darah itu, ya, sejak terbitnya matahari sampai sore hari saja. Ya, tidak lebih dari itu. Maka kata Rasulullah, ya, nantinya pengharaman ini akan kembali semula, ya, sebagaimana yang telah lalu. Nah, maka sampaikanlah tentang ini terhadap orang-orang yang tidak hadir di saat ini. Maka dari khutbah yang kedua ini menandakan bahwasanya, ya, tidak diperbolehkan, ya, menumpahkan darah di kota Mekah, ya, tidak diperbolehkan karena hukumnya haram sebagaimana yang dikhutbahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian, ya, setelah khutbah itu maka berkumpullah orang-orang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, naik di sebuah dataran tinggi di Bukit Sofa dan orang-orang itu di bawahnya. Kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW dengan baiat yang berbunyi, ya, abayakunna ala alla tusrikunna billahi syai'a, maka berbaiatlah kepadaku bahwasanya tidak boleh mensyirikkan Allah terhadap sesuatu apapun. Kemudian wala tusrikunna, dan tidak boleh mencuri, ya. Wa in, kemudian wala yaznina, dan tidak boleh berzina. Kemudian wala yaqtulunna auladahunna, dan tidak boleh membunuh anak-anak kalian, ya. Wala yatina bibuhtan, dan tidak boleh mendatangkan kabar-kabar dusta. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan janganlah dan tidak boleh bermaksiat terhadap perkara-perkara yang diketahui. Nah, inilah di antara kalimat baiat yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang di Mekah ketika dalam masa pembebasan kota Mekah. Baik Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dari peristiwa kota Mekah ini bisa kita kesimpulkan bahwasannya, ya, dari semenjak Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul, ya, ketika Muhammad SAW diutus menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam perjalanannya kita ketahui bahwasannya Mekah bisa dibebaskan itu tidak lain adalah dengan kekuatan tapi dengan tipu daya muslihat, ya. Rasulullah di Madinah membangun kekuatan terlebih dahulu, ya, sehingga menjadikan orang-orang yang hendak memusuhinya berpikir ulang, sehingga peperangan-peperangan yang dilakukan, ya, itu menjadi bargaining, menjadi nilai bagi umat Islam dan Rasulullah SAW. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah, ya, ketika di dalam hendak menyerang kota Mekah ini, ada sebuah peristiwa di sebelum saya sampaikan, ada seorang sahabat yang hendak ingin membocorkan tujuan Rasulullah untuk menyerang Mekah, yaitu seorang sahabat Hatib, ya, radhiyallahu anhu, menulis surat kepada orang Quraisy
memberitahu bahwasanya Rasulullah hendak menuju Mekah. Nah, kemudian Allah memberikan wahyu pada Rasulullah bahwasanya ada yang ingin mengabarkan. Maka diutuslah Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya untuk menghadang surat tersebut yang dibawa oleh seorang wanita, yang mana surat itu diletakkan di gulungan rambutnya. Kemudian berjalanlah Ali menuju orang wanita tersebut dan ditemuilah di tengah jalan dan diminta untuk supaya menyerahkan surat tersebut. Tapi wanita itu tidak jujur. Maka ditegaskanlah Ali, kalau hendak engkau berikan maka aku akan telanjangi kamu. Maka perempuan tersebut akhirnya memberikan surat itu dan diberikanlah itu kepada Rasulullah SAW, dan di situ ada tulisan katibnya adalah Khatib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah memanggil Khatib, apa maksudnya ini wahai Khatib? Ya, beliau mengatakan bahwasanya ini tidak lain adalah supaya keluargaku yang ada di Mekah dapat perlindungan dari orang-orang. Nah, akan tapi Umar bin Khattab ini ketika mendengar hendak atau langkah pengkabaran seorang sahabat Khatib ini, meminta izin dari Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku izin untuk memenggal Khatib ini yang telah hendak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Akan tapi Rasul mengatakan, ya jangan, ya Khatib ini adalah pasukan di perang Badar, ya. Maka Allah memuliakan orang-orang yang ikut berperang Badar ini, ya, di mata para sahabat, ya, di mata Rasulullah SAW dimuliakan sekali oleh beliau, sehingga apa yang dilakukan oleh Khatib ini tidak dijadikan permasalahan, dan Rasulullah memberikan maaf, dan inilah yang menjadi wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang ikut di perang Badar itu adalah orang-orang yang mulia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun manfaat yang pertama adalah, pelajaran yang pertama adalah ditunaikannya janji atau perjanjian antara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrik Quraisy. Ya. Kemudian Rasulullah menunaikan janjinya untuk membela kehormatan harta dan darah kelompok yang bergabung dengan Rasulullah, yaitu Amr bin Salim, dengan kata nusirta ya Amr bin Salim, engkau telah ditolong wahai Amr bin Salim. Kemudian yang terakhir, ya, bahwasanya, ya, Rasulullah ketika memasuki Mekah dengan postur tidak menyombongkan diri, ya, beliau tunduk, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kekuatan atau kemenangan di tangan beliau. Nah, ini menjadi pelajaran bahwasanya apabila ada sebuah kelompok yang membebaskan sebuah kota atau seorang kelompok yang memenangkan sebuah pertandingan, maka hendaknya tidak menyombongkan diri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika membebaskan kota Mekah. Beliau ketika menuju Ka'bah itu beliau merunduk sampai jenggotnya ini nempel dengan pelana kudanya, sehingga tidak menyombongkan, ya. Dan yang kedua adalah, ya, ketika peristiwa Khatib yang menulis kabar tentang akan diserangnya kota Mekah oleh Rasulullah SAW, ya, padahal Khatib ini adalah di antara pasukan Badar, perang Badar, maka dengan gayanya seorang Umar bin Khattab ini hendak izin kepada Rasulullah membunuhnya, tapi Rasulullah mencegahnya. Nah, maka pelajaran yang diambil adalah, ya, ketika ada sebuah permasalahan, maka hendaknya dikembalikan kepada orang yang berilmu, ya, dalam permasalahan apapun. Maka jangan bersikap sendiri, tapi diperjelas dulu permasalahannya, dimintakan dulu
keterangannya terhadap orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang berilmu, sehingga sikap yang diambil benar-benar lebih tepat, tidak karena ego, tidak karena sewenang-wenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah jam setengah 6 kurang 20, sudah masuk terbitnya matahari surut, ya. Kita cukupkan di kajian pagi ini, yaitu dibebasnya kota Mekah. Insya Allah nanti lanjutkan sampai nantinya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akhiri kajian di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bika asbana bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaika nusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.